Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa. Saya Sriana. Saya Rahmadina. Saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak Kepala Desa Karawang. Di sini kami akan mewawancarai bagaimana proses perjuangan beliau sampai bisa menjadi seorang Kepala Desa Karawang. Baik Pak, perkenalkan kami dari siswa SMA Negeri 1 Takalar ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Desa Karawang. Yang pertama kami ingin mewawancarai nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Samsu Alam, biasa dipanggil Yasir. Di mana lahir? Tempat dan tanggal lahir saya di Buea. Ini pembalu apa tuh terir? Tahu caranya mau balu ah? Nama orang tua atau siapa? Nama orang tua saya, bapak namanya Palawangan Lindita, ibu namanya Laina Disuk. Nama istri Pak? Alhamdulillah, nama istri saya Asnia Tinggi, Bu. Anak Pak? Saya mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Nurul Anissa Gasing, kedua Nurul Asifa Gasing, ketiga Nurul Jannah Mukyati Gasing. Di mana kita pernah sekolah? Saya pernah bersekolah di, kalau sekolah dasar saya tamat di SD Impres nomor 188 Buea. Kemudian di SLTB Negeri 3 Galunggung Selatan, kemudian SMA PGRI 1 Takalar, kemudian sarjana saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah Universitas Jenderal Ponto. Berapa kali dia menjalankan sampai bisa menjabat sebagai kepala desa di Desa Karawang? Alhamdulillah, saya mencalonkan diri sebanyak 2 kali sampai akhirnya saya bisa terpilih jadi kepala desa Karawang. Bagaimana proses perjuangan kita menjadi kepala desa? Proses perjuangan sehingga saya bisa menjadi kepala desa, kalau saya jelaskan mungkin terlalu panjang, saya coba ringkas saja. Ini diawali dengan kesukaan saya di dunia politik. Saya kemudian dari awal semenjak saya selesai sekolah menengah atas atau SMA, saya sudah berkecimpung di dunia politik. Saya tergabung di beberapa partai politik sehingga itu yang kemudian menjadikan saya ingin bertarung dan maju menjadi calon kepala desa. Adapun proses perjuangannya ini adalah proses perjuangan yang sangat panjang menurut saya, karena menjadi seorang calon itu kita butuh ditokohkan dulu. Proses penokohan diri ini adalah proses yang tidak mudah. Ini adalah proses yang rumit karena tidak semua orang di masyarakat, apalagi di satu desa yang kemudian banyak kepala, banyak karakter yang kemudian akan menerima kita bahwa kita ini adalah seorang tokoh. Makanya proses penokohan ini saya memang mulai dari nol dengan pengalaman-pengalaman saya di dunia politik, kemudian keberanian saya tampil di depan masyarakat, kemudian bagaimana saya pendekatan ilmu, pendekatan sosial dan macam-macam, itu yang kemudian membuat masyarakat kemudian bisa menjadikan saya menjadi tokoh. Sehingga dengan modal ketokohan itulah kemudian saya berjuang lagi bagaimana caranya saya setelah menjadi tokoh, saya kemudian diterima untuk dijadikan calon kepala desa. Menjadi tokoh saja tidak serta-merta kemudian masyarakat akan menerima kita, kemudian setelah jadi tokoh kita diterima menjadi calon kepala desa. Ini juga butuh proses. Makanya di awal saya bukan banyak pendekatan-pendekatan kekeluargaan, pokoknya semua pendekatan baik sosial, keagamaan itu kemudian saya lakukan, sehingga itulah yang kemudian sebagian masyarakat, alhamdulillah sebagian besar masyarakat Desa Karawang ini kemudian menerima saya sebagai calon desa, dan alhamdulillah setelah pemilihan
sebagian besar masyarakat desa Taruang ini kemudian memilih saya menjadi kepala desa di Taruang. Apa visi kita supaya bisa menjadikan desa Taruang ini bisa lebih maju dan lebih berkembang? Ini kalau berbicara visi, misi itu sebenarnya di awal. Itu sebelum kita jadi kepala desa itu ada visi dan misi. Nah, kalau untuk menjadikan Taruang ini menjadi desa yang maju dan berkembang itu adalah realisasi dari visi dan misi yang telah kita susun. Makanya di awal saya menyusun visi mewujudkan desa Taruang yang unggul, religius dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi ini saya menyusun beberapa misi. Setelah saya berdiskusi banyak dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk menjadikan desa Taruang ini menjadi desa yang lebih maju dan lebih unggul yaitu dengan memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Sumber daya alam yang saya maksud di sini adalah kemudian Taruang ini 99%-nya adalah masyarakat petani. Makanya untuk memajukan desa Taruang ini menjadi lebih maju dan unggul, kita harus fokus di sumber daya alam pertaniannya. Kita harus memaksimalkan bagaimana masyarakat petaninya ini kemudian lebih modern dari petani-petani. Makanya setelah memperbaiki infrastruktur pertanian, baik itu jalan tani, irigasi, mungkin kita bangun bendungan, kemudian kita perbaiki sumber daya petani. Sumber daya petani ini dimaksudkan mungkin dengan cara yang dulunya ini para petani di desa Taruang bertani dengan cara tradisional, dengan cara-cara orang tua yang dulu, kemudian kita rubah pola pikirnya menjadi petani-petani yang modern. Mungkin dulu dia bercocok tanam dengan tangannya, dia membajak sawah dengan tangan, dengan berjalan kaki, bahkan ada yang kemudian masih pakai sapi untuk berbau. Kita berusaha hari ini kemudian menjadikan petani-petani itu menjadi lebih modern, sehingga dia yang dulunya bercocok tanam dengan tangannya, membajak sawah dengan traktor tangan, kemudian dia beralih menjadi traktor yang sudah roda 4, bercocok tanam bukan lagi dengan tangan tetapi dengan mobil untuk bercocok tanam. Kemudian selanjutnya di sisi karena Taruang ini dikenal di luar desa Taruang ini, Taruang itu dikenal dengan desa religius. Artinya orang-orang Taruang ini dari dulu itu dikenal dengan orang-orang yang agamanya bagus. Nah, kemudian Taruang ini pernah menciptakan sejarah menjadikan orang Taruang menjadi juara 1 internasional, juara 1 di dunia, menjadi Korea. Ya kita mungkin adik-adik ini pernah dengar namanya atau mungkin kenal. Haji Hasna ini pernah menjadi juara 1 Korea internasional. Ini yang kemudian bagaimana kemudian seorang kepala desa berpikir lagi bagaimana kemudian kita menciptakan lagi bibit-bibit unggul yang kemudian bisa berprestasi lagi. Itu kemudian salah satu penunjang bagaimana menjadikan Taruang ini lebih maju. Banyak hal yang kemudian tertanam di otak saya selaku kepala desa bahwa Taruang ini adalah desa yang kaya dengan sumber daya alam. Banyak hal-hal yang kemudian bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan sehingga membuat desa Taruang maju. Kemudian di pelataran di sebelah timurnya kota desa Taruang ini ada sawah yang sangat luas. Itu bisa kita rubah menjadi objek wisata sawah. Ini yang kemudian masih karena saya masih baru menjabat 3 bulan, ini berproses. Saya terus berpikir bagaimana saya bisa memajukan sektor pariwisata pertanian ini dengan mendatangkan investor. Saya sudah bicara dengan beberapa orang, alhamdulillah ada respon-respon baik. Mudah-mudahan kemudian saya bisa mewujudkan itu. Pertama itu wisata sawah, kemudian ada wisata sungai. Sungai ini berbentang ini dari batas Jampaga sampai batas Desa Bintang.
ini juga berpotensi sebagai objek wisata sungai, apalagi ini ada bendungan yang akan dibangun tahun ini. Alhamdulillah sudah mau dikerja di bendungan, ini akan menjadi satu objek wisata. Inilah kemudian target-target ke depannya, bagaimana kemudian menjadikan Karuang ini lebih bagus, lebih maju dan lebih unggul dibanding desa-desa yang lain. Ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sama-sama.